Mengapa orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang dalam wujud manusia. Sederhana saja, dia melakukan mujizat yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir segala roh jahat, menenangkan badai, dan mengampuni dosa. Dia mendemonstrasikan otoritasnya. Dalam Perjanjian Lama, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus melakukan ini dengan percaya diri, menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas ilahi. Alasan lain mengapa Yesus adalah Tuhan karena dia bangkit dari kematian. Yesus mati di kayu salib bukanlah akhir, dia bangkit dari kematian mengalahkan dosa dan maut selamanya. Kebangkitan adalah bukti nyata karena hanya Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan dan kematian. Dalam Trinitas, Allah satu dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dia turun ke dunia untuk mengalami hidup seperti kita, menunjukkan betapa dekatnya dan betapa besarnya kasihnya kepada manusia ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16. Mengapa orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Jika ada perempuan setiap hari senangnya di rumah saja, keluar rumah hanya untuk urusan pekerjaan, atau kalau ada urusan penting saja, percayalah, dia adalah senior bandit perempuan yang pernah berjaya pada masanya. Dia sangat kuat, hobinya rebahan di rumah. Tapi yakinlah, jika keadaan memaksa, dia akan turun gunung. Semua masalah, serumit apapun, sejauh apapun, akan dihajar dilalap habis-habisan sendirian. Dia bukan malas, dia hanya tenang. Dia bukan lemah, dia hanya tahu kapan harus bergerak. Dan saat dia bangkit, dunia akan tahu bahwa diamnya selama ini sedang menyiapkan kekuatan besar." Kalau kamu sering dijelek-jelekkan di belakang, aib-aibmu sering diumbar-umbar, atau bahkan kau sering disakiti oleh manusia, bersabarlah, tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Ingat, buah itu kalau sudah busuk, pada waktunya, dia akan terjatuh sendiri, tanpa perlu dilempar. Manusia pun demikian, kalau sudah jahat, kata-katanya sering menyakiti orang lain, atau sering melukai manusia, pada waktunya, dia akan terjatuh sendiri. Ingat konsep ini, sebaik apapun kita, pasti tidak akan pernah lepas dari omongan manusia.